Nah, kembali lagi dengan saya, Riri Syahaan sebagai host yang cantik. Dan jumpa lagi dengan saya, Yuni Sitompul sebagai co-host. Nah, dan di sini juga ada teman-teman nih mahasiswa berkarya yang kita undang. Ini kayaknya bukan mahasiswa yang sembarang mahasiswa ini. Boleh dong dikenalin Kak, namanya siapa? Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Vista Ulisida dengan rekan aku Suratya Marsalin. Kak Vistauli dan Kak Suratya ya. Kalau Iya. pernah dengar ya kan Kak? Betul. Kayaknya ini bintang di PPKN Unimed gak sih? Iya Kak. Atau di kelas C ya? Kelas C. Oh. Unimed Kak. Terima kasih ya Kak sudah memperkenalkan dirinya. Jadi di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot Kak, tetap bermakna juga. Katanya kan mahasiswa berkarya ya. Karyanya apa sih Kak? Pastinya video yang telah kami ciptakan sendiri dan kami upload sendiri dari kelompok kami. Kalau boleh tahu, kira-kira videonya tentang apa sih? Pastinya tidak jauh dari habitat dari kami, yaitu tentang guru, di mana judul yang kami angkat ini adalah batas yang tidak terlihat. Batas yang tidak terlihat. Artinya apa ya Kak? Mungkin dari segi pemeran utama dalam video ini bisa dibilang guru, dan guru itu pasti identik dengan kata sabar. Nah, batas yang tidak terlihat ini adalah kejadian yang berulang kali terjadi dan mengundang konflik, di mana berkaitan juga dengan era zaman sekarang, di mana penggunaan media sosial yang mungkin semakin canggih dan ketidaktelitian sebuah pembaca dan pendengar atau penonton yang langsung menanggapi video itu menjadi hal yang tidak baik sehingga memicu konflik. Tapi menurut saya itu masih agak rancu ya. Jadi itu maksudnya pendengar yang tidak baik itu apa maksudnya tadi Kak? Jadi ini mengangkat isu di mana zaman sekarang itu sudah mulai canggih, di mana penggunaan atau cara kita menggunakan media sosial itu tidak lagi bisa dibilang semuanya baik. Kadang ada orang yang mengambil video tanpa harus minta izin, dan ada yang menyebarkan video padahal itu adalah kejadian tidak sebenarnya. Berarti ini sama seperti guru yang tidak profesional gitu. Bukan, tapi siswanya yang nakal. Mahasiswanya yang nakal. Iya. Makna ya, boleh dong Kak disampaikan dulu ke teman-teman, kira-kira apa sih alasan orang kakak ngambil tema tersebut? Kalau untuk kami ya, pengambilan tema ini sesuai dengan prodi yang kita jalani sekarang, itu prodi tentang keguruan ya. Karena kan di era digital sekarang banyak mungkin sekarang yang dulu kita lihat siswa yang dulu tidak memegang HP, sekarang memegang HP. Dan banyak juga dari kejadian-kejadian viral, seorang siswa itu sering memvideokan gurunya yang sedang mengajar, gurunya yang sedang mungkin berkegiatan yang lain di dalam sekolah itu, dan kadang potongan-potongan video itu membuat suatu permasalahan yang nantinya mungkin kita mungkin ya sebagai siswa mungkin tidak memikirkan panjang apa efek dari video-video yang kita upload itu ke media sosial. Jadi kami mengangkat tema ini agar untuk siswa-siswa yang lain, anak-anak murid yang lain mungkin yang ada di sekolah-sekolah Indonesia ini lebih menyadari bahwa kita itu harus bermedia sosial yang baik, dan bahwa apapun yang mungkin kita videokan sebelum mempostingnya kita harus memikirkan apakah itu baik atau tidak. Oke, jadi sepertinya dari latar belakang sama alasan yang udah disampaikan tadi, jadi sepertinya inti dari video ini kita mau membahas faktor atau penyebab dari tangan jahilnya siswa yang mungkin menurut mereka cuma asal video A, upload, viral, tahu-tahu viralnya itu jadi masalah bukan jadi untung. Oh, berarti kan itu siswanya nih yang bermasalah atau yang bandel kan? Terus ada nggak apa gitu ya? Sebagai punishment gitu atau hukuman kepada siswa setelah ada permasalahan seperti itu? Sebenarnya awal cerita ini sebenarnya pemeran utamanya adalah guru, dimana kenakalan siswa zaman sekarang kan guru itu harus sabar. Jadi guru ini di karakternya itu profesional dalam menghadapi sifat-sifat dari masing-masing siswa ini. Jadi ada salah satu siswa sebagai pemeran pendukung memiliki karakter yang cukup nakal. Jadi ketika dia mengganggu teman, mengganggu guru, dan berulang-ulang kali guru itu mengingatkan,
bahkan siswa itu tidak mendengar. Tapi di sini juga menyampaikan bahwasannya guru tidak hanya melihat salah satu sisi saja, tapi dari segala sisi. Mungkin bisa juga guru itu melihat apa sih penyebab dari siswa itu nakal, apa sih alasannya dia sampai mengganggu temannya. Dan dalam video itu juga kami menunjukkan bahwasannya, kami spoilerkan bahwasannya ada tekanan dari keluarga ataupun dari ayah atau orang tua dari siswa tersebut yang membuat dia menjadi nakal, sehingga guru itu harus mencari tahu dan cukup sabar menghadapi siswa tersebut. Walaupun di puncak konfliknya, pada saat guru itu hilang batas kesabaran, dia ingin menampar siswa itu, ada adegannya salah satu murid nih yang menggunakan media sosial yang kurang bijak ya, bisa dibilang. Dia pada saat guru itu take-nya menampar siswa tersebut, dia mengambil videonya dan menguploadnya ke media sosial, dan padahal kejadian sebenarnya bukan begitu. Dan sampai guru itu kena judge, padahal hal yang sebenarnya itu tidak terjadi seperti yang ada di upload di video. Oh, berarti seperti benar-benar terjadi gitu ya pas orang kakak membuat video dokumenternya gitu. Jadi apa sih tindakan buat si guru karena dia digeralkan gitu? Kalau tindakan dari guru itu kita cukup buat dia karakternya diam saja. Karena apa? Yang kita nyalakan karakternya di sini adalah seorang siswa yang dimana yang mengupload ya, yang menyebarkan informasi yang tidak baik itu. Dia melihat bahwasanya guru itu dijauhi sama tenaga pendidik lain, terutama kepala sekolah, dan ada juga adegan di mana orang tua siswa itu menjumpai seorang guru itu karena ketidakterimaannya melihat anaknya ditampar begitu. Walaupun kejadian sebenarnya tidak begitu. Jadi cukup si yang menyebarkan video yang tidak baik itu, dia melihat bahwasanya waduh gurunya udah dijauhi, terus temannya si yang nakal ini, yang salah satu ini bisa dibilang kalau di film namanya Rafa ya. Jadi waktu si Rafa ini juga kita kasih spoiler di mana pada saat pada hubungannya dengan orang tuanya nih cukup lumayan kurang baik lah ya, karena orang tuanya cukup otoriter atau enggak kurang baik mendidik anaknya. Jadi dia kayak banyak memiliki masalah, tekanan. Oh, berarti dari cerita orang kakak yang udah spoiler film-filmnya gitu kan, berarti di sini gurunya itu sebenarnya profesional dong kakak. Nah sebagai kakak ini sebagai calon guru, berarti kakak setuju dong? Apakah kakak siap sebagai guru yang profesional sesuai dengan video yang orang kakak buat? Pastinya harus dan siap. Siap ya. Oke, berarti sebenarnya sebelum itu ya, mau nanya juga, ada nggak kendala pas pembuatan video ini kak? Pastinya ada. Yang pertama mungkin di peran ya. Mungkin setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada misalnya yang memainkan peran Rafa ini yang anaknya berandalan, yang suka mengganggu teman, pada aslinya itu dia tuh pendiam, kalem. Nah, untuk kita memerankan suatu peran itu kan kita harus menyelesaikan mimiknya, mimik wajah kita seperti apa, karakter kita seperti apa, juga dialog kita pendekatannya seperti apa. Mungkin kendala yang kami hadapi saat nge-take video ini itu sih di peranan. Ada juga keterbatasan perlengkapan baik dari segi walaupun pemakaian properti seperti baju untuk siswanya udah lumayan penting, cuman ada teks harusnya itu dilakukan di rumah, cuman kita nggak lakukannya di rumahnya langsung gitu ya. Oh, berarti pemeranannya di video itu kayak benar-benar real gitu ya, sampai pakai seragam gitu ya. Keren juga ya Kak Yun orang itu. Ya mungkin karena niat baiknya ya ingin menyampaikan pesan yang sangat bermakna untuk guru ataupun siswa, makanya sampai seniat itu. Iya, effortnya sangat besar. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari video orang kakak? Kalau kelebihannya, saya suka dengan tim saya karena dalam memainkan peran itu dia cukup lumayan aktif ataupun cepat mengambil mimiknya itu, seperti pada saat emosi, marah, benci dan segala macam itu bisa langsung diekspresikan pada saat take video. Dan saya suka dalam mengambil take video ini kita cuma sehari melakukannya, tidak berlarut-larut berapa hari. Keren ya. Boleh dong apresiasi sama teman satu timnya. Nah, jadi kalau minusnya apa ya kak?
Kalau kekurangannya mungkin tadi seperti ada, sama juga sih seperti tantangannya, mungkin dalam segi properti, perlengkapan kebutuhannya kurang. Oh, jadi pesan dari video itu apa sih, pesan yang ingin disampaikan sebenarnya dari video itu untuk teman-teman Sobat Sudra gitu? Kalau pesannya, kalau tidak sanggup melihat kesalahan, jangan jadi orang tua. Dan hal yang sesuatu yang terjadi itu belum tentu kebenaran, dan suatu kemarahan itu belum tentu ke sebuah kebencian, dan guru itu harus dituntut paling sabar dan mampu memahami permasalahan-permasalahan dari seorang siswanya ataupun lebih dari siswanya. Berarti bisa juga ya diambil pesannya bahwa yang viral itu belum tentu benar ya Kak? Iya Kak. Keren juga ya Kak Yun. Sangat bermakna ya. Ini cocok untuk kita yang suka scroll TikTok, yang scroll sosmed. Jadi apapun berita yang udah kita tonton, kita jangan mudah percaya. Jadi kita harus mencari tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Keren juga ya. Totalitas gitu ya Kak, harus begini ya. Mungkin itu karena rekan timnya ya, karena tadi ditanya kelebihan yang disampaikan pertama adalah timnya ya. Perfect Boleh gitu dong ya kita teman-teman. timnya siapa aja gitu, yang profesional. Yang pertama itu bagian editor sama pemeran pendukung. Dari pemeran utamanya itu ada Dea, Gondrong apresiasi. dan juga ada Dinda dengan segala banyaknya bercandanya, menghidupkan suasana di kelas. Dan ada pastinya kita nggak hanya memainkan satu tim aja, tapi kita juga meminta tolong kepada di luar dari Kolaborasi ya. iya, di luar dari tim kami seperti anak yang lain gitu. Keren banget ya Kak Yun. Iya. Effortnya itu sangat-sangat besar gitu. Sepertinya udah terjawab semua ya dari latar belakang tadi udah disampaikan, kelebihan kekurangan juga udah, inti juga udah, makna yang paling pengen disampaikan jadi udah juga ya. Jadi pesan bisa juga kita simpulkan bahwa jadilah guru yang profesional, karena di sini juga kan calon-calon guru, mulai guru PPKN yang punya banyak tantangan. Pastinya kan orang tua ini ngangkat judul itu karena dari guru PPKN nggak sih? Enggak. Itu judulnya enggak ya, karena kita ambil cerita ini dari pengalaman seorang guru. Dan Berarti bersifat universal, semua Iya. guru gitu, tidak memfokuskan atau menspesifikasikan ke satu guru aja ya. Oke Sobat Sudra, itu dia obrolan kita hari ini di podcast Sudut Berbicara. Nah dari sini kita kan bisa lihat kalau di balik sebuah video itu ada effort, ada atau usaha, ternyata ada juga pemikiran yang luar biasa membuat konsepnya. Nah ada juga evaluasi yang penting. Nah semoga di obrolan santai ini kita semua bisa dapat pembelajaran baru, pengalaman baru, dan insight. Terima kasih kepada Kak Pistauli, Kak Suratia atas Yang udah mau menyampaikan berbagi cerita tentang video yang sangat bagus ya, sangat bermakna untuk kita sebagai calon guru. terima kasih juga kepada Sobat Sudra yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Kira ada nggak ya? Ada nggak pesan atau slogan dari atau yel-yel atau jargon juga dari kelompok 3 ya? jadi slogannya, yang terlihat itu belum tentu kebenaran, dan yang terlihat kemarahan itu belum tentu kebencian. Oke, kita apresiasi dong.